Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop ini, Bu? Amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima Ibu satukan, lalu uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Begitu, Pak. Jadi setelah mengikuti pertemuan dan mendapatkan materi, tadi Bu Lili itu melihat ternyata pengeluarannya itu jauh lebih besar daripada pendapatannya. Menghitung Isi buku latihan. pendapatan dan pengeluaran per bulan. Bagaimana caranya biar pengeluaran seimbang dengan pendapatan? Caranya adalah keuangannya diatur. Jadi ibu-ibu, kalau uang tidak cukup, jawabannya adalah diatur dong, tentu. Di sini contoh dari latihan pengeluaran tadi. Yang dicontoh. Nah, di sini ini contoh saja ya, Bu. Di contoh itu Pak, keluarganya Bu Lili itu penghasilannya 660.000, tapi pengeluarannya kalau di total 840.000. Nah, berarti masih tombok berapa? Ada beberapa cara untuk menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran. Salah satunya adalah memahami kebutuhan dan keinginan. Nah, tadi memisahkan endi sih kalau keinginan harus segera dipenuhi mboten? Ya, kalau kebutuhan harus. Nah, jadi mana yang merupakan kebutuhan? Kalau listrik kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Tas baru Keinginan. masak sehari-hari Kebutuhan. kebutuhan. Listrik Kebutuhan. pulsa telepon kebutuhan. Perlengkapan mandi, Kebutuhan. rokok keinginan. Rokok keinginan apa kebutuhan? Bayar utang Kebutuhan itu kebutuhan. Arisan kelompok tani, Kebutuhan. arisan PKK. Kebutuhan. Sudah seimbang pengeluaran dan pendapatannya sudah sama, nanti kemudian itu akan digunakan sebagai patokan. Oh, berarti aku ra oleh luwe-luwe saka iki. Nek iso kelong-kelong yo apik gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada anggarannya itu tadi, kita akan cepat lebih tahu harus bagaimana ketika aku biaya makannya sudah terlampaui. Misalnya ini dicontohkan kalau keluarganya Bu Lili dan Pak Rusli itu memasukkan uangnya ke dalam amplop. Tapi ini untuk yang pendapatannya tetap ya. Kalau pendapatannya tidak tetap ya tidak bisa. Lah nopo sajeng diamplopi. Salah satu cara untuk mengendalikan keuangan tadi sudah di dalam amplop-amplop, dan salah satunya juga harus disiplin. Setelah tadi sudah ada anggaran biayanya, kemudian Bu Lili juga membuat catatan. Setiap hari blonjo napa mawon ditulis, biar lebih cepat mengetahui ketika ada kebanyakan belanja di mana, misalnya ternyata sudah melebihi batas, jadi bisa langsung segera diambil tindakan. Oh, harus bagaimana ini, misalnya bekerja sampingan lagi untuk menambah pendapatan atau memulai usaha dan lain sebagainya. Ngoten nggih Ibu-ibu, kunci suksesnya mengatur keuangan adalah disiplin nggih. Jadi kalau kita sudah menentukan, kita taati apa yang sudah kita tetapkan gitu ya. Ya, ibu-ibu nanti silahkan dipraktekkan di rumah. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dipraktekkan di rumah, karena sebaik-baiknya ilmu kalau tidak diamalkan ya tidak akan berguna. Terima kasih banyak
mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan tadi ada yang kurang berkenan. Kita sambung di materi bulan depan dengan tema cermat meminjam ya. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.